Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nathan Saragi. Saya dari Teknik Pertambangan Angkatan 2021, kelas B Indralaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang coal liquefaction. Pertama-tama yang akan saya jelaskan nanti adalah tentang batu bara itu sendiri, pengertian dan tipe-tipenya, bagaimana pembentukan batu bara, proses pencairan batu bara, dan pemanfaatan dari coal liquefaction itu sendiri. Pertama, batu bara. Apa itu batu bara? Batu bara itu adalah padatan hidrokarbon organik yang terbentuk dari proses sedimentasi tumbuh-tumbuhan. Batu bara itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi 4 tipe. Pertama, lignit. Lignit merupakan batu bara dengan jenis paling rendah, di mana kandungan karbonnya paling rendah juga, dan kandungan airnya paling tinggi. Kemudian ada subbituminus. Bituminus yang merupakan jenis batu bara yang paling sering digunakan untuk fuel. Dan terakhir adalah antrasit, di mana antrasit ini memiliki kandungan karbon yang paling tinggi dan kandungan H2O-nya paling rendah. Lebih jelasnya dapat kita lihat di sini, di mana semakin dia menuju antrasit, maka kalori value-nya dia akan semakin besar, volatile matter-nya dia akan semakin kecil, dan kandungan karbonnya atau fixed karbonnya juga akan semakin besar. Di sini sebenarnya dibagi-bagi lagi, ada low rank coal, medium rank coal, dan high rank coal. Low rank coal itu sendiri ada lignit dan subbituminous, medium rank coal ada bituminous itu sendiri, dan high rank coal itu adalah antrasit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan batu bara. Jadi bagaimana batu bara itu terbentuk? Batu bara itu terbentuk akibat dari proses pengendapan dan sedimentasi dari tumbuhan-tumbuhan. Jadi di sini bisa kita lihat phytogenic process occurs within 1 meter below the surface. Jadi ketika tumbuhan-tumbuhan itu dia tertanam atau terendapkan di bawah 1 meter, dia akan mengalami proses pitifikasi atau penggambutan, di mana proses penggambutan ini dia akan melepaskan metan dan kandungan airnya dia akan berkurang. Akibat dari proses anaerob, maka pit ini semakin dia terkubur dalam, otomatis dia panasnya akan semakin tinggi dan tekanan juga akan semakin tinggi. Pit akan berubah menjadi lignit dan lignit akan berubah menjadi coal ke batu bara. Nah, teori pembentukan batu bara ini sendiri ada dua. Yang pertama itu teori drift dan yang kedua itu teori in situ. Pembedaannya adalah teori in situ dia terjadi di satu lokasi saja, sedangkan teori drift itu dia terjadi transportasi. Itu saja bedanya. Tapi untuk cara prosesnya dia tetap seperti ini. Dari pit, lignit menjadi coal, tergantung dalam waktu yang lama dan tekanan dan panas yang tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu mengenai coal liquefaction atau pencairan batu bara. Jadi proses coal liquefaction ini secara umum dapat dilakukan dalam tiga cara. Pertama dengan melakukan hidrogenasi, kedua dengan sintesis FT, dan ketiga dengan melakukan pirolisis. Kita bahas cara pertama, yaitu dengan hidrogenasi. Jadi hidrogenasi ini secara garis besar itu proses penambahan hidrogen terhadap batu bara. Jadi batu bara ini akan dipanaskan, lalu didonor dengan hidrogen secara terus-menerus, sehingga dia akan menjadi oil, water, dan menghasilkan eh, cairan hidrokarbon atau liquefied coal. Seperti itu prinsipnya. Kemudian nanti dia akan didestilasi menjadi minyak. Selanjutnya ada sintesis FT atau Fischer-Tropsch. Dia menggunakan gasifier Lurgi seperti yang ada di gambar ini. Jadi batu bara itu akan dimasukkan ke dalam gasifier Lurgi dan terpecah menjadi 3 senyawa, yaitu karbon monoksida CO, K2, dan CH4. CH4 ini akan dimasukkan lagi ke dalam reform gas dan dimasukkan ke dalam reaktor Kellogg, dan terakhir dia akan menjadi liquefied coal. Sedangkan H2 dan CO-nya dia akan dimasukkan ke dalam oven dengan ditambahkan katalis besi ataupun kobalt, sehingga akan menghasilkan liquefied coal. Selanjutnya ada proses pirolisis. Pirolisis ini cara yang paling sering dilakukan biasanya karena
Prinsip kerjanya itu sederhana, dengan memasukkan batu bara, dipanaskan dalam suatu reaktor atau tungku yang minim atau sama sekali tidak ada udaranya, sehingga batu bara akan berubah dari padat menjadi gas dan cair. Jadi hasilnya nanti produknya itu ada tiga, yang keluar akan datar, char, dan ada gas. Oke, pemanfaatan coal liquefaction. Apa aja produk yang akan dihasilkan dari coal liquefaction itu sendiri? Pertama, tentu saja ada bahan bakar atau liquid fuels. Dia bisa menghasilkan diesel, bensin, dan aftur. Kedua, ada lubricating oil atau minyak mesin. Dia menghasilkan chemicals seperti olefin, amoniak, dan nafta yang dapat diolah lebih lanjut. Dan juga dia dapat menghasilkan waxes dan pelarut-pelarut. Apa keuntungan dan kerugian dari coal liquefaction? Pertama, kita bahas keuntungannya dulu atau benefitsnya. Pertama, dia mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Kedua, bahan bakunya tersebar luas. Seperti yang kita tahu, coal itu tersebar luas di Indonesia. Jadi bisa dimanfaatkan dengan melakukan coal liquefaction. Yang ketiga itu dia lebih stabil dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang keempat tentu saja meningkatkan nilai tambah dari batu bara itu sendiri. Yang terakhir adalah disadvantage-nya. Disadvantage dari liquefied coal ini adalah prosesnya ini memerlukan energi yang besar. Yang kedua, penggunaan air yang besar. Ketiga, biaya yang juga besar. Dan keempat, itu masih masalah tentang limbahnya. Oke, jadi apa kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah batu bara merupakan batu organik, salah satu jenis bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang terkubur dalam proses geologi selama jutaan tahun. Yang kedua, ada berbagai metode pencarian batu bara. Yang permasalahan utamanya adalah pada kekurangan hidrogen. Jadi ada tiga tadi, ada hidrogenasi, sintesis FT, dan pirolisis. Yang ketiga, tujuan dari likuidifikasi batu bara itu adalah untuk mengonversi dan mengupgrade batu bara itu sendiri sehingga menjadi energi alternatif yang punya nilai ekonomis yang tinggi. Terakhir, co-liquefaction merupakan alternatif energi yang sangat bermanfaat, tapi proses co-liquefaction itu sendiri memerlukan energi dan eh, ekonomi yang sangat besar untuk diproduksi. Oke, mungkin sekian presentasi saya mengenai co-liquefaction. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.